Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Oke, sebelum kita mengawali konseling kelompok pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh dipimpin oleh saudara yang ada di sebelah kanan saya. Silakan. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai konseling, marilah kita berdoa dan damai ini. Selesai. Oke, baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Semangat pagi. Pagi. Oke, sebelumnya terima kasih ya karena kalian sudah berkenan hadir untuk mengikuti proses konseling kelompok pada hari ini. Nah, sebelumnya Ibu ingin kalian memperkenalkan diri terlebih dahulu karena ada istilahnya tak kenal maka tak sayang. Oke, untuk perkenalannya akan Ibu awali dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Eva Faradila, nanti kalian bisa panggil saya dengan Ibu Eva. Nah, boleh dilanjutkan dari sebelah kiri Ibu, boleh perkenalkan nama, kelas, dan hobinya. Oke, perkenalkan nama saya Zelila Sarwani dari kelas X4, hobi saya menari. Perkenalkan nama saya Alvita Nina Kusdiantoro, kelas 10-4, hobi saya menyanyi. Perkenalkan nama saya Nabila Elsa Maharani, saya biasa dipanggil Elsa, saya berasal dari kelas 10-4 dan hobi saya itu ada menari dan menyanyi. Perkenalkan nama saya Juragan Nuhaliza, saya dari 10-4, hobi saya mendengarkan musik. Mendengarkan musik, tapi di sini rasanya lebih banyak yang hobinya seni ya, menari, mendengarkan musik, seperti itu. Sebelum kita memasuki tahap selanjutnya, ada baiknya kita permainan terlebih dahulu, bagaimana? Boleh, Bu. Oke, boleh ya. Jadi permainannya kita akan potong bebek angsa. Jadi untuk tahapannya, ini kan ada 4 orang nih. Nah, nanti ketika musiknya itu udah selesai, cepat-cepatan untuk mendapatkan kursinya. Yang nggak dapat kursi, nanti dapat punishment-nya. Ya, oke. Yang nggak dapat kursi, nanti dia yang kalah. Oke? Siap? Siap. Oke, ayo kita bikin dulu ya. Kursinya kita tarik dulu satu. Nah, nanti ini dibuat lingkaran gini ya. Oke. Sudah tahu cara mainnya? Oke. Sudah siap ya? Siap, Ibu. Oke, Ibu hitung. Nanti gini, potong bebek angsa. Nanti kalian mutarin ini ya. Nanti lagunya habis. Nah, kalian cepat-cepatan untuk cari kursinya. Oke? 1, 2, 3. Potong bebek angsa. Wali nona minta dasa 4 kali, sorok ke kiri, sorok ke kanan, la 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 la. Oke, Zelila. Oke, kembalikan kursinya ke semula dulu. Ya. Ini handphone siapa? Ayo kembali lagi ke kursi yang tadi. Silahkan, nggak apa-apa. Untuk Zelila masih berdiri ya, karena Zelila kalah. Oke, untuk Zelila kita kasih apa nih? Kita kasih kata-kata motivasi aja ya. Zelila, bikinkan kita kata-kata motivasi dulu dong untuk hari ini. Motivasinya itu sesuai sama slogan kita di kelas. Jadi fokus pada tujuan bukan hambatan. Tepuk tangan. Yeay. Oke, silakan dulu Zelila. Oke, jadi kegiatan kita hari ini yaitu Ibu mengajak kalian berkumpul di sini untuk mengikuti proses konseling kelompok ya. Di sini konseling kelompok itu sendiri yaitu proses yang dilakukan oleh konselor kepada beberapa konseli seperti kalian ini namanya konseli ya, yang memiliki masalah untuk bersama-sama mengatasinya secara bersama, seperti itu. Dalam konseling itu sendiri ada 3 asas. Yang pertama ada asas kesukarelaan, di mana di sini kalian dengan sukarela hadir untuk mengikuti konseling kelompok tanpa ada paksaan. Yang kedua ada asas kerahasiaan. Jadi diskusi atau pembicaraan kita hari ini hanya kita saja di sini yang tahu, seperti itu. Yang ketiga ada asas keterbukaan. Jadi silakan kalian saling terbuka satu sama lain untuk menceritakan masalah atau hambatan yang sedang kalian hadapi saat ini, seperti itu.
Paham? Paham. Oke. Nah, untuk tujuan bimbingan konseling kelompok itu sendiri adalah supaya kita mengetahui nih bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Seperti itu ya. Dalam konseling kelompok ini akan berlangsung kurang lebih 45 menit. Apa kalian sudah siap? Siap, Bu. Siap. Oke, kita tes dulu ya kalau memang kalian sudah siap. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 5. Oh, kurang fokus. Oke, nggak apa-apa, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi hari ini kita akan membicarakan topik terkait kesulitan belajar. Nah, di sini kita akan mencari solusi secara bersama-sama terkait masalah tersebut. Di sini siapa yang ingin memulai menceritakan kesulitan dalam belajarnya? Saya duluan boleh nggak, Bu? Boleh, Zahra ya? Iya, Bu. Oke. Nah, jadi kan saya merasa sulit saat fokus saat belajar tuh, Bu. Nah, seringkali saya terganggu dengan hal lain, terutama di HP. Oke. Selanjutnya? Saya, Bu. Oke. Saya sering malas, Bu. Saya nggak ada semangat buat belajar, padahal udah tahu harus belajar. Oke. Alvita? Nah, saya tuh selalu cemas sama ujian, Bu. Meskipun belajar terus, tapi nilainya tuh nggak sesuai ekspektasi saya. Oke. Zelila? Kalau saya tuh capek sih, Bu, karena kayak kan udah belajar di sini, misal harus belajar lagi di rumah, jadi kayak kekuras energinya. Oke, terima kasih sudah saling berbagi, sudah saling sharing terkait masalahnya. Ini sama-sama kesulitan belajar, tapi dalam konteks khususnya lagi ya. Ini ada yang kehilangan fokus karena dia main handphone terus, ya kan? Ada juga yang malas untuk belajar, terus ada yang cemas. Terus yang terakhir ada yang capek ya, karena udah di sekolah belajar, di rumah lagi suruh belajar, seperti itu ya. Nah, nanti kita akan mencari solusinya dengan menggunakan teknik SFBC. Ada yang tahu apa itu? Oke, itu tekniknya namanya Solution Focus Brief Counseling. Jadi di sini kita mencari tahu cara-cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Untuk Zahra tadi bilang apa? Zahra bilang permasalahannya yang sedang dihadapi karena kurang fokus, karena terlalu banyak main handphone ya. Nah, kira-kira pernah nggak, apakah ada waktu di mana Zahra ini bisa fokus nih dengan baik? Coba ada nggak momen-momen ketika Zahra ini berhasil nih fokus meskipun ada gangguan? Nah, apa yang biasanya Zahra lakukan pada saat itu? Zahra saat merasa terlalu dikenal oleh HP, apabila ada waktu di mana bisa fokus dengan baik, coba terus itu kalau saya tuh harus simpan HP-nya di yang jauh dari saya supaya saya bisa fokus belajar. Oke, baik, solusi yang cukup sangat baik ya Zahra ya. Jadi ketika kamu belajar di tempat yang tenang dan menyimpan handphone, kamu tuh bisa lebih fokus lagi untuk belajarnya. Bagaimana kalau kita buat jadwal waktu belajar di tempat yang tenang dan dijauhkan dari handphone? Apakah Zahra mau? Iya, Bu, itu sangat membantu saya. Oke, bisa membantu ya. Nanti kita bisa coba ya Zahra. Untuk Elsa ya. Kalau Elsa tadi merasa bahwa malas nih untuk belajar. Coba pernah nggak Elsa ini mencoba belajar sedikit demi sedikit, dalam artian misalnya Elsa punya waktu 10 menit untuk belajar. Sisanya Elsa ini dapat hadiah atau reward, maksudnya 10 menit belajar, misalnya lebih kebiasaannya apa? Kalau malas pasti main handphone kan? Nah, misalnya 10 menit belajar, sisanya 5 menit untuk bermain handphone. Atau misalnya Zara bisa bikin waktu seperti ini. 1 jam Elsa ya. 1 jam Elsa belajar, 5 menit Elsa main handphone. Atau misalnya 30 menit Elsa main handphone, sisanya untuk belajar. Seperti itu. Nanti bisa dicoba. Bagaimana? Saya belum pernah coba, Bu, tapi kayaknya itu bisa membantu. Oke, kalau misalnya Elsa masih belum bisa di yang 1 jam untuk belajar, bisa nanti dimulai dengan 10 menit belajar, selanjutnya bisa untuk bermain handphone atau hal-hal yang menurut Elsa ini nggak bikin males nih untuk belajar, seperti itu. Nanti kalau misalnya sudah dilakukan setiap saat akan udah terbiasa, nanti coba ditambah lagi durasi untuk belajarnya, seperti itu ya.
mungkin itu bisa memotivasi saya. Saya coba dulu, Bu. Oke, siap dicoba dulu ya. Iya, Ibu. Oke, kita kembali ke Alvita. Alvita bilang Alvita ini cemas pada saat menjelang ujian, ya kan? Apakah ada saat-saat di mana Alvita ini merasa lebih tenang atau lebih siap? Apa yang membuat atau membantu untuk mengurangi kecemasan saat belajar? Nah, saya kalau misalkan ada ujian itu, saya belajar di jauh-jauh hari. Jadi biar nggak mepet gitu ujiannya. Maksudnya belajarnya nggak kelabutan kayak malam, biasanya kan banyak orang malam besok ujian malamnya belajar gitu. Kalau saya kan siapnya jauh-jauh hari. Oke, jadi untuk solusi yang mengurangi kecemasan tadi, Alvita bisa mempersiapkan pembelajaran sebelum ujian di jauh-jauh hari ya, membuat rencana pembelajarannya ya. Nah, terus apa yang membuat kamu ini merasa lebih tenang jika kamu merencanakan pembelajaran itu dengan baik? Nah, itu belajar di sebelum hari. Oke, itu bisa membantu kamu atau tidak? Bisa. Bisa membantu kamu ya. Dan rutin juga. Dan rutin juga, pastinya harus rutin ya. Oke, kita ke Zelila. Nah, untuk Zelila tadi merasa lelah ya dalam belajar. Karena apa? Karena di sekolah udah belajar nih Bu, tapi saya di rumah harus belajar lagi, ya kan? Nah, tapi sebenarnya itu juga mempengaruhi prestasi kamu juga ya. Nilai-nilai juga mempengaruhi ya. Sebenarnya belajar nggak hanya di sekolah, karena di sekolah kan hanya sebagian ini aja kan. Mungkin lebih fokus lagi ketika di rumah. Meskipun di rumah itu belajar nggak harus lama ya, kayak 30 menit, 10 menit. Yang penting ada waktu untuk di rumah untuk belajar. Jangan cuma main handphone aja, oke? Nah, terus apakah ada Zelila ini pernah mencoba untuk mengatur tadi apa? Capek ya? Mengatur waktu istirahatnya lebih cukup lagi atau membuat jadwal tidur yang lebih teratur. Jadi kan capek nih karena jadwal tidurnya mungkin istirahatnya kurang karena di sekolah udah belajar terus nih, di rumah pengen istirahat aja Bu, seperti itu. Ya, kalau misalnya jadwal tidur itu tergantung ya Bu. Kadang tuh juga masih begadang. Itu juga yang kayak mungkin buat sekolah capek, terus pulangnya juga capek. Oke, mungkin untuk kedepannya nanti Zalila bisa ini lagi ya, atur waktu lagi supaya istirahatnya lebih awal lagi. Terus mau nggak Zalila untuk atur jadwal itu? Untuk tidur lebih awal supaya nanti bangunnya itu segar. Jadi untuk masuk di sekolah atau di rumah itu tetap semangat untuk belajarnya. Bisa. Oke, bisa ya. Oke, bagus. Untuk kalian semua, kalian sudah tahu ya apa aja nih solusi yang udah kita buat dari permasalahan-permasalahan kita hari ini. Mungkin bisa membantu kalian supaya kalian bisa mengurangi rasa kesulitan dalam belajar tadi. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah nggak ada ya? Oke, kalau gitu gimana selama seminggu ini kita membuat evaluasi ya dari apa yang sudah kita buat rencana atau solusi tadi, kita evaluasi selama seminggu ke depan. Bagaimana? Siap, Bu. Udah siap? Oke, siap. Kalian sangat-sangat luar biasa ya. Semoga semua solusi yang kita bicarakan hari ini dapat membantu kalian dengan belajar lebih baik lagi, lebih semangat lagi. Jangan lupa untuk selalu berdoa. Amin. Ini sudah cukup atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, tidak ada ya. Nah, jadi untuk kesimpulannya dari konseling kelompok kita hari ini Ibu dapati ada beberapa permasalahan terkait kesulitan belajar, ada yang kurang fokus karena belajar, ada yang merasa kecemasan, ada yang lelah, dan ada yang apa tadi? Fokus dengan apa? Elsa tadi? Dan malas ya. Nah, nanti mungkin hal yang kalian butuhkan juga menciptakan lingkungan yang lebih positif lagi ya, yang kondusif, apalagi misalnya yang handphonenya ya. Jadi kalau misalnya waktu belajar silahkan simpan dulu handphonenya. Jadi nanti ketika waktunya untuk belajar, ketika belajar selesai silahkan ambil handphonenya kembali, seperti itu. Luangkan waktu kalian sedikit untuk belajar ya. Misalnya 10 menit kalian belajar, selanjutnya kalian mau bermain handphone boleh, tapi tolong diluangkan sedikit waktunya untuk kalian belajar juga di rumah. Oke, apakah sudah mengerti? Mengerti, Bu. Oke, mengerti ya. Nah, ini Ibu akan membagikan lembar evaluasi kepada kalian. Nanti mohon diisi ya.
Oke, ini untuk lembar evaluasinya nanti silakan diisi dulu dan progresnya nanti kita lihat juga ya. Ini untuk evaluasi penilaiannya. Silakan diisi nama, kelas, dan lain sebagainya. Kesulitan belajar. Iya. Boleh ditulis lengkap juga boleh. Eva Faradila. Iya. Udah Ibu kalau udah. Oke, boleh dikumpul? Nih Bu, sudah. Oke. Sudah? Oke, baik. Sebelum kita akhiri kegiatan konseling kelompok kita hari ini, Ibu memohon maaf apabila ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan di hati kalian. Sebelum mengakhirinya, marilah kita berdoa bersama-sama, boleh dipimpin dari sebelah kanan Ibu. Teman-teman, sebelum kita menyelesaikan konselingnya, marilah kita berdoa dan kasih mulai. Berdoa selesai. Ibu ucapkan terima kasih ya atas kehadirannya dalam mengikuti konseling kelompok kita hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Iya, sama-sama. Tepuk tangan.